Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nini Afrianti, A1C3181099. Nah, baiklah, pada video kali ini saya akan menganalisis suatu jurnal dengan judul Keamanan Sepeda Motor Berbasis Kunci Rahasia Aplikasi Android dan Sistem Mikroprosesor, di mana penulisnya yaitu Yusuf Normawan dan Heru Supriyono. Nah, jadi apa sih yang melatar belakangi sang penulis itu membuat penelitian rancang bangun alat ini? Jadi, hal ini dikarenakan seiring dengan semakin banyaknya tingkat produksi kendaraan bermotor saat ini akan berimbas pada meningkatnya pula tindak kriminalitas pencurian kendaraan bermotor. Nah, jadi penelitian ini tuh bertujuan untuk membuat sistem keamanan tambahan berbasis Android dan mikroprosesor. Nah, pada rancang bangun alat ini, adapun komponen atau perangkat yang dibutuhkan itu terbagi menjadi dua, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Adapun bagian-bagian komponen perangkat kerasnya itu seperti ini, dan perangkat lunaknya seperti ini. Nah, begitu juga pada prosedur perancangan alatnya, itu juga terbagi menjadi dua, perancangan perangkat keras, yaitu penulis menggunakan Arduino sebagai mikroprosesor dan komponen lainnya yang diaplikasikan pada sebuah motor. Jadi bentuk sketsa rangkaian keseluruhan perangkat kerasnya itu seperti ini. Dan diagram skematiknya yaitu seperti ini. Oke, pada perancangan perangkat lunak itu ternyata juga dibagi menjadi dua tahap, perancangan user interface atau UI dan perancangan Arduino IDE. Jadi pada perancangan UI atau user interface itu dengan menggunakan MT Application Inventor yang diaplikasikan pada Android yang dirancang sebagai pengirim data menuju mikroprosesor. Nah, bentuk aplikasinya dapat dilihat seperti ini. Nah, untuk blok kode dari MIT Application Inventor ini juga dapat dilihat pada jurnal yang mana link downloadnya sudah saya letakkan di deskripsi, bisa dilihat. Kemudian perancangan perintah logika pada Arduino Uno dengan menggunakan Arduino IDE. Perancangan perintah logika pada Arduino ini itu dimaksudkan untuk dapat menerima dan mengolah data yang telah dikirim. Jadi pengkodean atau codingan Arduino ini itu juga menggunakan aplikasi yaitu Arduino IDE seperti ini aplikasinya. Terus bentuk codingannya itu dapat kalian lihat seperti ini. Baby, good love and protection. Make me your selection. Show me the way. Kemudian untuk flow chart dari perancangan user interface itu bentuknya seperti ini. Selanjutnya, setelah dirangkai perangkat lunak dan perangkat kerasnya itu dilakukan uji perangkat. Tujuannya itu untuk mengetahui apakah sistem sudah sesuai dengan diagram alir dan dengan cara pengujian pengecekan. Pada perangkat keras ini meliputi apakah ada kendala atau tidaknya komunikasi antara Android, Arduino, dan sepeda motor. Nah, sedangkan pada perangkat lunaknya itu dilakukan pengujian menggunakan Arduino IDE. Itu untuk melihat apakah terdapat kesalahan atau tidaknya pada sistem tersebut. Nah, untuk tampilan alat ini, kalau dilihat dari tampilan aplikasinya itu dapat dilihat pada gambar. Jadi tampilan paling kiri itu merupakan tampilan awal dari aplikasi. Di pada saat tampilan ini, user itu diminta untuk menyambungkan Bluetooth, mengisi username dan password, kemudian klik tombol login. Nah, adanya sistem login inilah yang dimaksudkan untuk menambahkan tingkat keamanan pada aplikasi ini. Jika username dan password benar, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar di tengah, dan jika salah akan muncul tampilan sesuai pada gambar yang paling kanan. Nah, pada aplikasi ini username yang akan dipakai adalah user dan sedangkan password yang dipakai adalah password. Kemudian tampilan rangkaian sistem embedded-nya yaitu
seperti ini, dimana dimulai dari perakitan Arduino, Bluetooth, relay, dan USB charger. Setelah dirakit, rangkaian tersebut diimplementasikan pada sepeda motor, yang mana arus akan dihasilkan ACCU merupakan arus DC, sehingga arus DC atau arus arah yang dihasilkan ACCU ini, tegangan listrik akan dirubah menggunakan USB multi charger menjadi arus AC atau arus bolak-balik. Nah, untuk rangkaian embedded dapat dilihat pada gambar berikutnya. Nah, jadi perancangan sistem keamanan ini itu menggunakan metode eksperimental, yaitu dengan cara melakukan percobaan langsung pada sepeda motor. Jadi hasil yang didapat dari sistem ini itu merupakan sistem keamanan tambahan, yang mana pengujian dilakukan dengan menggunakan Android yang sudah terkoneksi dengan Bluetooth. Kemudian data diperintahkan dan dibaca serta diproses oleh Arduino Uno yang akan mengontrol relay modul. Nah, kemudian pengujian tersebut motor bisa menyala dengan kondisi di mana kunci kontak on, Bluetooth telah terkoneksi dengan smartphone, dan data yang dimasukkan valid. Nah, sedangkan alarm akan berbunyi apabila kondisi kontak on, Bluetooth telah terkoneksi dengan smartphone, namun data yang dimasukkan itu tidak valid. Jadi aplikasi ini merupakan sebuah sistem keamanan sepeda motor yang terintegrasi antara smartphone dan dengan Arduino yang telah diaplikasikan pada sebuah motor dengan melakukan verifikasi berupa username dan password. Nah, selanjutnya yaitu hasil uji coba atau hasil pengujian alat. Ini dilakukan dalam 3 bentuk. Yang pertama, pengujian jarak maksimal yang dapat dijangkau. Jadi pada pengujian ini maksimal jarak yang dapat dijangkau yaitu 10 meter. Nah, yang kedua, pengujian sistem dalam berbagai kondisi. Jadi kondisi yang tepat itu ketika kunci on dan username serta password benar, yang mana nanti akhirnya aksesoris motor menyala, mesin menyala ketika di starter. Nah, hal ini itu dikarenakan relay 1 telah menyala sehingga arus listrik dari aki menuju CDI telah mengalir. Nah, untuk yang 3 yaitu pengujian perbandingan waktu menghidupkan secara manual dan menggunakan sistem. Jadi kondisi yang membuat kegagalan yaitu pada sepeda motor yang berada di garasi smartphone, di luar garasi dalam keadaan terhalang tembok, sehingga hasilnya Bluetooth terbaca namun tidak dapat terhubung. Kemudian terakhir, untuk kelebihan dan kekurangan dari rancang bangun alat ini, itu kelebihannya sudah pasti dapat meningkatkan rasa keamanan pengendara terhadap sepeda motornya, dikarenakan dapat dikontrol pengujiannya melalui Android. Nah, sedangkan kekurangannya yaitu pada sistem atau alat ini hanya sebagai keamanan tambahan saja, karena masih memerlukan kontak motor sebagai kunci utama dari sepeda motor tersebut. Baiklah, mungkin sekian, hanya itu yang analisis yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.